Pak Tatang pergi ke kantor. Selamat datang di materi vektor. Oke, nah jadi kali ini aku bahas mengenai apa itu vektor, kemudian nanti bagaimana kita menentukan vektor di R2 atau pada bidang, dan bagaimana kita menentukan vektor pada R3 atau pada ruang. Oke, nah biar gak bingung, mari kita simak pembahasan video berikut ini. Let's check this out. Nah, GPS atau Global Positioning System itu merupakan aplikasi canggih ya yang ada di smartphone kalian. Jadi dengan aplikasi ini kita dengan mudah bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Jadi dengan GPS ini juga memudahkan kita untuk menemukan misalnya tempat nongkrong atau tempat makan favorit ya, ataupun juga bisa menuju ke rumah doi ya. Oke, nah jadi tahukah kalian kalau GPS ini merupakan salah satu aplikasi dalam ilmu matematika. Jadi secara tidak langsung dengan aplikasi GPS ini kita sudah belajar ilmu matematika, yaitu salah satunya adalah vektor. Nah, jadi nanti bagaimana sih kalau bisa dikatakan GPS itu bagian dari vektor? Oke, nah sebelumnya coba kalian kembali pelajaran di SMP ya mengenai besaran. Jadi di vektor itu ada namanya pertama besaran vektor, kemudian ada besaran skalar. Jadi membedakan di vektor dan skalar ini cuman arahnya aja. Jadi kalau besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja. Jadi yang perlu dibedakan di sini adalah arahnya. Kalau vektor punya nilai dan arah, kalau skalar dia punya nilai aja. Nah, contohnya untuk di vektor itu ada perpindahan, ada kecepatan, percepatan, gaya, dan medan magnet, dan seterusnya. Sedangkan di skalar itu ada panjang, waktu, massa, dan suhu. Nah, panjang kan nggak ada sih. Panjangnya berapa? Misalnya 10 meter. Arahnya kemana kan nggak sih. Kemudian waktu, misalnya waktunya 2 jam, arahnya kemana sih kan gitu. Enggak. Tapi kalau kecepatan kan ada. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Bagaimana kita membedakan besaran vektor dengan besaran skalar. Nah, misalkan ini di sini kita hendak pergi ke sekolah ya, dari rumah ini kita ke sekolah. Nah, misalkan jaraknya itu sebesar 5 km. Nah, kemudian ketika kita pulang dari sekolah ke rumah, nah itu kan sama jaraknya 5 km juga. Nah, jadi kita perhatiin di sini panahnya. Jadi dari sini dari A dia ke B ya. Perhatikan panahnya yang ini dari A ke B. Kemudian ketika pulang dari sekolah ke rumah itu kan dari B ke A. Artinya kalau untuk jarak tempuh yang kita tempuh yaitu dari A ke B tadi kan 5 km. Kemudian dari B ke A atau dari sekolah ke rumah itu kan juga 5 km. Maka jarak tempuhnya itu 10 km. Namun untuk perpindahannya itu AB tadi 5 km, kemudian BA itu kenapa kita kurang? Karena kita perhatikan di sini. Ketika kita bergerak dari A ke B itu kan arahnya ke kanan ya. Ini ke kanan ya, dari sini ya. Kemudian dari B ke A itu kan melawan melawan arah ke kiri, sebaliknya ya. Berarti kan AB kita kurang dengan BA. Maka perpindahannya itu 0. Maka untuk jarak tempuh itu kita sebut sebagai skalar, sedangkan untuk perpindahannya itu kita sebut sebagai vektor. Nah, berikutnya vektor secara geometris. Nah, jadi suatu vektor itu dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Jadi vektor dapat kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini ada pangkal, kemudian ada panjang vektor, kemudian ada ujung vektor. Jadi ujung vektornya ini ada panahnya ya, jadi itu menunjukkan arahnya. Jadi dari pangkal tadi ke ujung, jadi ada arahnya ya. Seperti tadi vektor A dari titik A ke titik B ya. Ini kita sebut sebagai vektor AB tadi namanya. Kemudian untuk panjangnya jadi kalau misalkan gayanya 10 Newton sama 20 Newton, maka panjang vektornya itu jelas yang lebih panjang adalah yang 20. Jadi kalau ada yang 10, misalkan ini 10 Newton ya, misalkan seperti ini 10 Newton, berarti kalau yang 20 berarti 2 kalinya ya.
misalkan seperti ini. Ini 20 ya. Jadi seperti itu. Oke, nah misalkan seperti ini untuk vektor tadi secara geometri ya. Misalkan dari titik A, ini titik pangkal A ke titik B, ini titik ujungnya ya. Kemudian ini arahnya, perhatikan di sini. Maka vektornya itu vektor AB. Nah, sementara yang di bawah, ini dari B ini pangkalnya B, ujungnya di A, maka ini vektor BA. Jadi dibedakan ya antara vektor AB dengan vektor BA. Oke, nah jadi selain penamaan vektor dengan titik pangkal dan titik ujung tadi, untuk penamaan vektor lainnya itu dapat kita notasikan dengan huruf kecil ya. Dengan huruf kecil, ini dengan huruf kecil, kemudian diberi tanda panah di atasnya, atau diberi garis bawah, atau juga dapat ditulis dengan menebalkan hurufnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalian bisa tulis dengan huruf kecil dengan panah di atasnya, atau bisa dengan huruf kecil dengan garis di bawah, atau juga hurufnya ditebalkan seperti ini. Jadi ada 3 pilihan, nanti tergantung mana yang menurut kalian yang lazim ya. Jadi yang lazim yang sering kita gunakannya seperti ini. Nah, untuk jenis-jenis vektor itu yang pertama ada vektor baris. Nah, vektor baris untuk penulisannya itu berarti ke samping ya. Ke samping berarti baris. Ini untuk yang pertama itu untuk di R2 atau pada bidang. Sedangkan yang ini untuk di R3 atau pada ruang. X sumbunya 2X, Y, Z. Kemudian yang kedua ada vektor kolom. Jadi vektor kolom kalau baris tadi ke samping, sekarang kalau kolom ke bawah. Jadi ini yang untuk di R2 untuk pada bidang, sedangkan yang ini untuk di R3 ya pada ruang. Kemudian yang terakhir dengan vektor basis itu dengan basis I dan J, ini untuk di R2, dan IJK itu untuk di R3. Jadi ada 3 cara penulisan di vektor. Yang pertama dengan baris, kolom, ataupun dengan basis. Oke, nah berikutnya vektor pada R2 atau pada bidang. Nah, misalkan seperti ini ada vektor A. Nah, ini vektor A ini 2,3 ya, 2,3. Nah, maksudnya di sini 2-nya untuk sumbu X. Ini 2, ini sumbu X, dan 3 ini sebagai sumbu Y. Nah, maksudnya kalau dia positif, X-nya positif, berarti dia mengarah ke kanan ya, mengarah ke kanan. Kemudian kalau X-nya nanti negatif berarti ke kiri lawannya. Kemudian kalau nanti Y-nya positif maka ke atas, karena kan sumbu Y kan ke atas ya. Berarti kalau Y-nya negatif maka nanti dia ke bawah. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, misalkan di sini titik tengahnya 0,0 ya. Berarti yang ke sini ini sumbu X, dan yang ke atas ini sumbu Y. Nah, kita perhatikan di sini untuk si A 2,3 ini kan dia ke kanan 2 ya, ke kanan 2, ke X 1, 2, X-nya kan 2 ya. Kemudian sumbu Y-nya dia 3, ke atas 3, 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, inilah vektor A, ini 2,3 tadi. Nah, atau dapat kita tuliskan secara kolom ya, ke bawah, itu vektor A 2,3 atau dengan basis tadi, basis I dan J, karena dia masih di R2. Oke, nah berikutnya ada vektor B. Vektor B. Nah, vektor B ini kita perhatikan. Nah, kita perhatikan di sini B. Ini titik tengahnya ya. Berarti yang ke kiri ini sumbu X, dan yang ke atas ini sumbu Y. Berarti ini dia bergerak ke kiri. Ke kiri berarti negatif ya nanti. Berarti 1, 2, 3. Berarti ke kiri 3. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti vektor B ini minus 3,5 ya, minus 3,5. Jadi tadi bergerak dia dari tengah ya ke kiri 3, 1, ini 1, 2, 3, 3 satuan ya, minus 3 berarti karena ke kiri. Kemudian ke atas dia 5, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atau dapat kita tuliskan secara kolom ya, ini kolom ke bawah, dan juga secara basis tadi ya, basis I dan J, minus 3I tambah 5J, karena tadi
X-nya tadi negatif, dia mengarah ke kiri. Kemudian berikutnya ada vektor C. Nah, vektor C kita perhatikan dulu dia bergerak kemana nih? Ya, ke kiri. Berarti 1, 2, 3, 4 ke kiri, kemudian ke bawah 1, 2. Berarti ke kirinya minus 4, ke bawahnya minus 2. Ya, berarti untuk vektor C itu minus 4, minus 2. Oke, nah kita buat arahnya ya. Ini tadi ke kiri ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian dia ke bawah dia 2. 1, 2 satuan. Oke, nah jadi seperti itu untuk vektor di R2. Jadi maksudnya untuk nanti kalau ada soal B minus 3,5 berarti X-nya minus 3 satuan, ini Y-nya 5 satuan, itu maksudnya. Nah, kemudian di vektor untuk di R2 ini bisa kita simpulkan juga kalau dua buah vektor itu dapat dikatakan sama. Jadi dua buah vektor dapat dikatakan sama itu kalau panjang dan arahnya sama. Perhatikan di sini untuk vektor A dengan vektor E. Ini ya, vektor A dengan vektor E. Ini dia akan ke kanan 2, ke atas juga 1, 2, 3. Nah, vektor E ini sama, 2,3 juga. Kemudian vektor B dengan vektor F. Nah, vektor F ini 1, 2, 3. Ini minus 3 ya, karena kan ke kiri dia. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 5. Jadi vektor F ini minus 3,5. Sama dengan vektor B tadi. Begitu juga dengan vektor C dengan G. Jadi dia dua buah vektor, kalau dia sama, dia panjangnya dan arahnya juga harus sama. Jadi tidak bergantung letaknya. Jadi letaknya nggak mesti bersebelahan seperti ini. Misalkan F-nya tadi di sini ya. Nah, jadi nggak mesti bersebelahan dengan si B-nya. Agak dia jauh pun kalau panjang dan arahnya sama, dia tetap dikatakan sama. Jadi seperti itu. Oke, nah berikutnya kita akan bahas vektor di R3 atau pada ruang. Nah, untuk vektor di R3 dengan di R2 itu berbeda ya. Kalau di R2 tadi sumbu yang kita gunakan masih XY, sedangkan di R3 kita sudah pakai 3 sumbu, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sumbu X ini yang depan belakang, sumbu Y yang kanan kiri, dan sumbu Z itu yang atas bawah. Nah, jadi kalau untuk penggambaran vektornya itu juga berbeda dengan di R2. Misalkan kita punya titik X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 5. Nah, kalau di R2 tadi kan langsung ya, X-nya berapa, dia tinggal ke kanan berapa. Kemudian kalau atau ke kanan atau kiri ya, kalau Y-nya berapa, tinggal ke atas berapa, ke bawah juga berapa, seperti itu. Tinggal atas bawah aja. Tapi kalau di R3 nggak bisa langsung seperti itu. Nah, nanti kita gambar dulu untuk titik-titiknya ini ke dalam bentuk balok. Kalau dia berbeda-beda ya, angkanya ini kan 3, 4, 5 jelas berbeda. Tapi kalau nanti sama itu bisa kita buat menjadi kubus ya, karena kan sisinya sama. Jadi seperti ini untuk di R3. Jadi kan perhatikan ini untuk panjang sisi-sisinya. Nah, yang ini kan 3 ya, dari 0 ke 3. Nah, ini kan sama dengan yang ini juga. Nah, ini. Kemudian yang ini juga dan yang ini. Kemudian untuk yang 4 untuk yang 4 ini kan dia sama. Ini yang depan ya. Kemudian sama dengan atasnya. Kemudian untuk yang 5 sebagai tingginya, nah ini perhatikan untuk tingginya, nah ini dia. Ini tingginya. Nah, jadi untuk vektornya itu kita ambil dari titik pusatnya 0,0,0 ke sudutnya. Sudutnya nanti di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi inilah vektor 3, 4, 5. Ini secara vektor baris ya. Kalau vektor kolom berarti ke bawah, dan basis tinggal menambahkan IJK ya, ini K untuk IJK. Jadi seperti itu. Ini K. Oke, nah jadi seperti itu ya. Jadi vektor A-nya ini 3,4,5. Jadi seperti ini untuk penggambarannya. Oke, nah jadi itu tadi ya pembahasan untuk di vektor, bagaimana cara kita menggambar vektor di R2, dan juga bagaimana cara kita menggambar vektor di
R3. Dan kemudian tadi kita sudah belajar juga bagaimana penotasian vektor secara geometri dan secara huruf ya tadi. Kita misalkan tadi kalau vektor tadi hurufnya ingat aja huruf kecil ya, huruf kecil pakai tanda panah di atas atau garis bawah, atau juga dengan menebalkan huruf bisa juga. Kemudian bagaimana cara membedakan vektor tadi ya, vektor baris, vektor kolom, dan vektor basis. Oke, nah jadi sampai di sini dulu pembahasan untuk di vektor. Nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Dan terima kasih.